Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Sehat ya? Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Risma Ningsi di Keputrian 23. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertahmid kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hari ini kita bertemu di Keputrian 23. Hari ini kita membahas tema keistimewaan bulan Sya'ban. Bertepatan dengan kita sekarang sudah ada di bulan Sya'ban ya nak ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Oke, hari ini pembahasan kita, yuk kita mulai pembahasannya. Nah, di sini pembahasannya tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? 7 keistimewaan bulan Sya'ban yang wajib kita ketahui, yaitu yang pertamanya bahwa turunnya perintah bersalawat dan memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat dan memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi di bulan Sya'ban ini keistimewaannya adalah salah satunya perintah bersalawat kepada baginda Nabi ya. Ternyata perintah kita untuk bersalawat kepada Nabi turun pada bulan Sya'ban ini. Nah, yuk kita perbanyak salawat ya kepada baginda Nabi. Bahwa salawat ini bukan hanya sekedar doa untuk baginda Nabi, tetapi dia juga akan menjadi saksi kita kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dianggap sangatlah pelit orang yang tidak mau mengucapkan salawat sementara nama Nabi disebutkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jawab dengan salawat apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, kebetulan nih hari Jumat juga ya, bertepatan juga dengan hari Jumat, kita perbanyak salawat ya. Nah, semakin semangat ya nak ya kita bersalawat. Oke, selanjutnya yang kedua, apa keistimewaan bulan Sya'ban ini? Yang kedua, diperintahkannya berpuasa pertama kali pada tahun kedua Hijriah. Pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh umat Islam untuk melaksanakan puasa 1 bulan full pertama kali, bukan pada bulan Ramadan. Ini terjadi pada tahun kedua setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ini menurut Muhammad Shalih Al-Munjid ya, Faidah fi Syahr Ramadan, halaman 30. Jadi ternyata perintah kita berpuasa itu jatuhnya pada bulan Sya'ban. Nah, jadi ini kita tahu ya, ternyata pada bulan Sya'ban ini ada perintah tentang berpuasa. Yang ketiganya, di bulan Sya'ban ini dilaporkannya amal perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurun waktu 1 tahun, amal perbuatan manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali. Ada yang harian, ada yang mingguan, dan ada yang tahunan. Nah, bulan Sya'ban inilah yang punya keistimewaan, karena menjadi pilihan Allah untuk dilaporkannya amal manusia dalam setahun, sebagai sabda Nabi Muhammad SAW berikut. Jadi menurut pendapat ya,
bahwa bulan Sya'ban ini dilaporkannya amal manusia dalam setahun. Amal manusia sudah dilakukan selama setahun, maka akan dilaporkan kepada Nabi pada tahun ini. Ya. Sebagaimana sabda Nabi, bulan itu Sya'ban berada di antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan yang dilupakan manusia. Dan ia adalah bulan yang diangkat padanya amal ibadah kepada Tuhan seluruh sekalian alam, maka aku suka supaya amal ibadahku diangkat ketika aku berpuasa. Nah, berarti pada bulan Sya'ban ini amal-amal kita akan diangkat, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti yuk kita perbaiki, karena ini mau ada laporan. Nah, sebagaimana kita mau rapotan ya. Nah, nilainya akan dikalkulasikan nih selama kita belajar. Nah, pada bulan Sya'ban ini akan dilaporkan amal perbuatan kita kepada Allah. Akan naik nih amal perbuatan kita mau dilaporkan. Ya. Semoga kita dalam keadaan berpuasa. Bahkan ini dalam hadis riwayat An-Nasa'i dikatakan bahwa pada saat diangkatnya, aku berharap aku sedang berada di dalam keadaan berpuasa. Nabi diceritakan pun lebih banyak amal ibadah puasanya pada bulan Sya'ban ini di antara bulan-bulan lainnya ya. Lalu apalagi keistimewaan bulan Sya'ban? Yang keempat, bahwa di bulan Sya'ban ini sejarah berubahnya arah kiblat dari Masjidil Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Perintah Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad SAW dan umat Islam untuk mengubah arah kiblat dalam sholat dari Masjidil Aqsa Palestina ke Masjidil Haram Mekah ini terjadi di bulan Sya'ban. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW dan umat Islam sedang melaksanakan sholat di masjid yang kini disebut Masjid Qiblatain, Masjid Qiblatain. Ya. Jadi Allah Sang Maha Qadir, Allah Sang Maha Penentu berhak merubah apapun. Di antaranya perubahan arah kiblat yang tadinya ke Masjidil Aqsa sekarang ke Masjidil Haram. Ini terjadi pada bulan Sya'ban. Nah, banyak istimewaannya ya di bulan Sya'ban ini. Lalu selanjutnya apa yang kelima? Yang kelimanya di antara keutamaan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terlupakan. Bulan Sya'ban memiliki keistimewaan karena dianggap bulan yang terlupakan oleh manusia, karena sudah merasa puas dengan kesibukan ibadah di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, bulan itu Sya'ban berada di antara Rajab dan Ramadan, adalah bulan yang dilupakan manusia, dan ia adalah bulan yang diangkat padanya amal ibadah kepada Tuhan seluruh sekalian alam. Maka aku suka supaya amal ibadahku diangkat ketika aku berpuasa. Jadi menurut para ulama nih, bulan Sya'ban ini seringkali terlupakan, padahal dia sangat istimewa. Ya, dianggapnya nanti kan aku mau Ramadan, mau puasa full 3 bulan, 30 hari. Ya udah, pada bulan Sya'ban ini aku nggak usah puasa. Padahal salah ya. Ternyata di bulan Sya'ban ini harusnya kita juga sudah mulai semangat ya untuk berpuasa. Sebagaimana baginda Nabi dikisahkan bahwa ternyata puasa Nabi paling banyak adalah di antara bulan-bulan lainnya selain bulan Ramadan, yaitu di bulan Sya'ban ini. Allah makin kencang di bulan Sya'ban ini ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa semangat ya nak ya, mengisi bulan Sya'ban ini dengan lebih berkualitas. Yang keenamnya, adanya nisfu Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini ada nisfu Sya'ban, mempunyai arti pertengahan. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan sebuah pengampunan dosa bagi umat Islam, yaitu malam ke-15 bulan Sya'ban. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abi Musa Al-Asy'ari dalam Sunan Ibnu Majah sebagai berikut. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya
Allah akan benar-benar melihat di malam nisfu pertengahan bulan Sya'ban, lalu dia mengampuni seluruh makhluknya kecuali untuk seorang musyrik atau seorang musyahin, orang yang suka menyulut api permusuhan. Yakni pada malam nisfu Sya'ban ini semuanya kita akan diampuni kecuali dua orang ini, yaitu orang yang suka musyrik, yang suka mensekutukan Allah, dan orang yang suka menyulut api permusuhan. Ayo. Nah, ini ya, kita berlindung ya Allah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang suka mengadu domba orang, tidak suka menceritakan orang sehingga cerita-cerita kita itu membuat orang bertikai, membuat orang jadi tidak rukun karena ulah pembicaraan kita. Nah, sebelum balik ya nak ya, jangan sampai. Mudah-mudahan kata-kata kita bisa membuat orang-orang menjadi damai dan merasakan kenikmatannya mendapatkan mendapatkan ibadah, mendapatkan bahagianya menjadi seorang muslim ya. Bukan orang-orang yang senantiasa menyulutkan api permusuhan. Oke, selanjutnya yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh ini bulan Sya'ban itu ternyata bulan pemanasan. Bulan pemanasan apa? Bulan pemanasan ibadah dalam menyambut bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini terjepit di antara dua bulan yang sangat mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Itu sebabnya kita perlu bersiap-siap dengan memulai pemanasan, memperbanyak ibadah hingga datangnya bulan Ramadan. Imam Abu Bakar Al-Balkhi berkata, bulan Rajab bagaikan musim bercocok tanam, dan bulan Sya'ban bagaikan airnya, sedangkan bulan Ramadan bagaikan musim panen. Dan beliau menambahkan, Rajab bagaikan angin dan Sya'ban bagaikan awan, sedangkan Ramadan adalah hujan. Nah, coba bagaimana ya? Mudah-mudahan dengan tamsil ini ya, dengan pengistilahan ini makin memberikan pahaman pada kita. Di bulan Rajab ini kita lagi bercocok tanam, dan di bulan Sya'ban kita bagaikan airnya. Nah, nanti bulan Ramadan itu kita sudah mau musim panen ya. Nah, jadi memang terus beraktivitas ya, terus aktivitas. Tetapi bulan Rajab bagaikan bercocok tanam, bulan Sya'ban bagai airnya, dan bulan Ramadan bagai musim panennya. Nah, di bulan Ramadan ini, jadi kalau kita bercocok tanam, kita lagi sedang membangkitkan diri kita untuk bisa menuju puasa Ramadan, semangat untuk berbuat ibadah baik, lagi sedang mengencangkan ya, ibaratnya memberikan pakemnya. Kalau kita naik kendaraan ya, ada remnya, ini kita lagi mau kencangin remnya ya. Kita mau kencangin di bulan Rajab ini, bulan Sya'bannya ditambah lagi pengencangannya, di bulan Ramadannya kita start semakin kuat. Nah, mudah-mudahan setelah diperkuat tambah pakem di bulan Ramadan ini, kita menghadapi 11 bulan berikutnya, kita semakin kuat dan semangat menghadapi hari-hari dengan tetap istiqomah di jalan Allah. Anak soleha. Nah, ini saja mungkin pembahasan kita tentang keistimewaan di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang semangat mengisi bulan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya dan mengoptimalkannya. Oke. Akhirnya Ibu ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Semoga aktivitas hari ini bernilai amal soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup hari ini, pertemuan kali ini, dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.